Jadi kalau kalah, siapa yang harus tanggung jawab? Begini. Justin Hubner yang no. Gini. Atau Marcelino yang dituduh egois? Saya berikan begini. Tidak ada proteksi loh pada pemain. We win as a team and we lose as a team. Kita menang sebagai tim dan kalah kalau sebagai menang, tim. kecenderungannya nih sekarang itu menang karena Sinteyong, tapi kalau kalah karena salah pemain, karena blendernya Justin Hubner, karena egoisnya Marcelino. Itu kan fakta juga yang beredar. Yang saya mau luruskan. Makanya pertanyaannya, kalau kita bicara naturalisasi itu bagus, kan terbuka juga kemungkinan bahwa pelatih lain pun bisa bikin bagus. Karena satu, Jordi Amat, Sandy Walsh, naturalisasi dan diaspora ya jumlahnya. Elkan Bagot, Sain Patinama, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Justin Hubner, Tom Haye, Ragnar, Martin Paes sekarang masuk, akan ada lagi. Ya, ada 12 pemain. Begini. Artinya, apakah cuma Sinteyong yang bisa bikin bagus? Pemain yang baik itu juga perlu ada pelatih yang baik pula. Jadi tidak bisa kita bilang, oh ini gara-gara pemain, oh ini gara-gara pelatih. Remember, this is about team. It takes two to tango. Ya kan, kalau pemainnya bagus tapi tidak ikuti arahan pelatih juga akan skemanya kan tidak baik gitu loh. Begitu juga dengan pelatih. Misalnya pelatihnya kurang begitu baik, pemainnya baik juga kurang bisa mengangkat gitu. Jadi pelatih juga kelas internasional, jadi soal disiplin juga kita penting, jangan kan? melihat ini satu sudut saja. Ini pemain naturalisasi. Pertama, kosakata pemain naturalisasi itu oksimoronik. Karena naturalisasi itu proses. Sedangkan kalau proses itu dia belum final. Hasilnya itu adalah WNI. Ketika dia sudah WNI, dia dipanggil timnas, dia adalah pemain timnas. Kan kalau secara sepak bola kita nggak bicara soal itunya. Iya, tapi maksud saya seperti ini. Kita menang sebagai tim nasional, kita kalah sebagai tim nasional. Sekarang pertanyaannya, waktu kalah dari Qatar, betul ada wasit yang kurang, katakanlah buat kita kurang fair, ini ya. Itu yang munculkan, ini komedi bukan pertunjukan sepak bola. Nggak ada analisis bolanya. Jadi kalau secara bola, nggak ada vitamin bola dari ucapan Sinteyong. Sekarang tadi dikatakan bahwa pelatih bertanggung jawab di lapangan. Ini harusnya ketika ada kegagalan pelatih bertanggung jawab. Ini yang harus dilakukan dan pelatih harus menerima masukan. Dan saya nggak mati itu, gitu loh. Sekarang kita mau ngomongin sepak bola. Kita hari ini masih membahas naturalisasi. Harusnya kita membahas mengenai data analitik dari sepak bola, ya kan? Naturalisasi menjadi suatu hal yang kontroversial di tanah air, sedangkan di luar negeri adalah suatu hal yang lazim. Tim sebesar Spanyol melakukannya, sebesar Inggris melakukannya, pernah ada sebanyak Italia. Naturalisasinya. Loh, Maroko itu 20 pemain. Tapi hasilnya? Kan hasilnya juara 4 Piala Dunia. Nah, kita? Lah kita baru memulai. Kasih contoh apa bentuk tanggung jawab yang bisa menyelesaikan masalah ini? Sebutkan. Ini korbannya banyak, nggak bisa sekedar kode disiplin yang digunakan oleh komite seperti itu. Satu nyawa sama. Makanya saya mempertanyakan. Bukan masalah banyak-banyak, satu aja cukup bagi itu banyak. Bukan ini nggak bisa banyak. biasa. Apa contohnya? Kasih contoh, jangan hanya menurut bicara. Saya harus mundur. Menurut saya harus mundur. Itu hak seseorang. Tadi disebutkan, Bapak bilang bahwa aturannya dibebaskan itu bukan pada disiplin. Mundur bisa jadi itu bukan pada disiplin, itu regulasi pertandingan dan logikanya. Kalau disebutkan gagal eksekusi regulasi pertandingan, kenapa sekarang melindungi regulasi pertandingan? Enak aja mundur. Bacotan dari seorang Tommy Welly ini memang harus kita bungkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam olahraga. Ya, dalam beberapa menit ke depan ini saya akan menyajikan beberapa cuplikan video terkait dengan kecaman-kecaman dari netizen, kecaman-kecaman dari sesama pengamat bola kepada Tommy Welly alias Bung Towel alias Handuk ini. Kita ketahui bersama-sama bahwa seorang Towel adalah sosok kontroversial dalam dunia olahraga, khususnya di dunia sepak bola. Karena manusia yang satu ini memang dia tidak menginginkan perkembangan timnas Indonesia. Dia adalah pribadi yang mungkin punya rasa dendam, rasa sakit hati, dan rasa benci kepada Coach Sintayong, kepada timnas Indonesia maupun kepada PSSI. Sehingga segala sesuatu yang diprogramkan atau direncanakan oleh PSSI bersama Coach Sintayong di mata Towel pasti selalu salah. Tidak ada yang benar. Sehingga manusia ini bagi saya secara pribadi adalah manusia hama.
manusia penghambat, gelandangan bola yang tidak berguna apa-apa untuk nusa dan bangsa. Dan manusia-manusia yang seperti ini memang sudah layak dan pantas harus kita bungkam, karena dunia saat ini sudah tidak bisa memandang sebelah mata terhadap timnas Indonesia, dan itu semua adalah berkat kerja keras dari seorang Coach Sintayong. Semua mata akan memandang bahwa kesuksesan dan prestasi yang dipersembahkan oleh timnas Indonesia adalah buah kerja keras dari seorang Coach Sintayong bersama PSSI. Tetapi bagi seorang Tommy Welly, itu semua tidak berguna apa-apa. Hanyalah hal-hal licik, hal-hal munafik yang selalu disampaikan oleh seorang Tommy Welly. Dan ini adalah bentuk penggiringan opini kepada publik, agar publik bisa membenci Coach Sintayong juga, agar publik bisa membenci para pemain naturalisasi dan lain sebagainya. Dan manusia-manusia bangsat, manusia-manusia brengsek seperti ini, sudah waktunya kita harus bungkam. Mari kita dengarkan bersama-sama komentar-komentar dari netizen, dari pengamat bola terhadap Towel alias Tommy Welly alias Handuk ini. Dulu biasa aja, kritik pelatih kepala timnas biasa aja. Iya, artinya Kenapa Sintayong seperti ini? Nah, saya juga tanya kenapa sekarang Bung Towel protes pemain gak dipanggil? Bukannya itu hal yang lumrah? Itu siapapun dia nggak panggil terserah dia. Justru kebalik nih pertanyaan kita nih. Ya normal tuh saya mempertanyakan juga kan. Tapi tidak berujung pemecatan. Kalau saya ngelihat habis ini. Kalau saya ngelihat secara nanti dibilang sok tahu. Betul, saya memang nggak ngambil sertifikasi license. Walaupun pernah ngurusi license pelatih. Iya. Jadi secara ilmunya saya paham lah. Iya. Cuma saya nggak mau ngambil waktu itu memang sengaja. Nggak mau ngambil karena nggak mau dibilang aji mumpung. Artinya dengan dasar pengetahuan yang saya punya, saya anggap kalau sama pelatih lain akan terbuka juga kemungkinan potensi pemain ini akan lebih maksimal juga. Siapa di Indonesia? Contohnya. Siapa Indonesia. membuat pemain Liga 1 terus kemudian berkembang? Kalau kita belum percaya dalam pada jangka waktu kualitas yang lama? pelatih Indonesia kan masih bisa pelatih luar. Iya. Tapi artinya mereka harus mengulang lagi dong. Mengulang dari nol lagi? Ya enggak, apa yang mengulang dari nol saya tanya? Ya apa yang sudah dibuat oleh Sintayong Apa yang dibuat misalnya kita nggak usah jauh-jauh Luis Milla ke Kata Sintayong. Anda katanya normal-normal aja kalau pelatih yang dipanggil STY nggak dipanggil pelatih lain. Ah, pelatih? Dari nol tuh gimana? Misalnya ada pelatih yang sekarang dipanggil STY nggak dipanggil gitu. Enggak. Maksudnya adalah misalnya Luis Milla, kita lihat Luis Milla pemain sudah sebagus itu waktu itu ya. Fondasinya kelihatan nih. Yes. Oke. Terus kemudian abis itu setelah Luis Milla tidak diperpanjang, Iya. timnas Indonesia kan riset lagi tuh dari nol. Kok riset? Iyalah, Cari pemain selera cari pelatih pemain lagi baru ya? lagi, formula baru lagi, cara latihan baru lagi, cara menunjuk pemain baru lagi, strategi beda lagi. Asisten pelatih beda ya. Muncul lagi Sintayong habis itu. Bikin lagi. Iya kan? Apa yang berubah lagi. Gitu. Apa yang membedakan Luis Milla dengan Sintayong? Luis Milla datang dengan filosofi yang dia punya. Walaupun dia nggak bisa paksain gaya Spanyolnya itu nggak bisa 100%. Tapi dia datang dengan filosofinya, dia terapkan dan pemain kita bisa. Bahwa kalau milih pelatih cari yang sesuai dengan kultur kita sehingga dia bisa nangkep. Pelatih bener itu udah nggak akan, udah tahu ini materi ini, dia tahu mana materi kemarin. Dia akan lihat, dia akan pelajari. Jadi nggak akan dari nol gitu loh. Emang kilometer itu apa isi bensin? Karena satu pelatih dengan pelatih yang lain, beda, filosofinya beda-beda gitu loh. Ilmunya sama, Mat. Pro license itu ilmunya sama. Betul, tapi secara filosofi adalah hal yang paling dasar ya. Iya. Idealisme Makanya seorang bedanya pelatih filosofi. berbeda. Si Luis Milla nerapin filosofinya, possession, pegang bola, build up, dan mohon maaf, sepengetahuan saya, bukan sepengetahuan Coach Ripan atau Mamat, pemain kita love the ball, suka menguasai bola. Sintayong enggak, makanya dia cenderung strength, physical, rebut bola, retreat, counter attack, ya, cepat. Oke. Kan begitu. Kan? Bagaimana kalau di Luis Milla dulu kita bermain sampai 75 menit nih. Oke, pegang bola, bertahan dan lain sebagainya, hilang bola, cari bola lagi. 75 menit stamina kita drop. Iya kan? Itu masih sampai zaman Luis Milla loh, itu fakta juga gitu. Kita bisa putar lagi pertandingannya. Tapi di zaman Sintayong
kita masih bisa stabil sampai 90 menit. Filosofi dia kan strength. Artinya dia berhasil loh dengan filosofi dia. Di Luis Milla main tiki taka oke, tapi strength-nya hilang. Iya. Oke, gimana tuh? Ya makanya saya bilang kan kalau STY itu strength, fisik. Physical. Lihat Pragmatis aja. lah, pragmatis. Lihat aja begitu TC programnya walaupun masuk tanggal 17 cuplikan-cuplikan footage-nya pasti fisikal, Iya, iya, fisik. Gitu. Lalu diajarin nggak? Makanya kan nggak bisa bikin gol. Kreativitas di depannya kan hilang. Anda bilang tadi anak-anak itu muda loh. Rafael Strijk 20 loh. Marcelino 19 loh. Ya saya bilang strength oke. 1 point. 1 kelebihan. That's Korea gitu loh. Gaya main Korea. Tapi pertanyaan lebih dalamnya. Fit gak sama kita? Gitu loh. Atau yang lebih fit sama kita bisa naikin kemampuan kita lebih tinggi lagi. Kan kita harus terbuka kepala kita pada segala kemungkinan gitu loh. Ketimbang terkagum-kagum kayak kita jatuh cinta pada satu orang wanita. Jadi kalau ada orang yang bayangin coach, gue nggak nyindir siapapun ya. Timnas menang, dia nggak happy gitu, mukanya. I don't get it. Don't get it. I don't get it. Lu boleh berbeda dengan STY, berbeda dengan Erik, berbeda dengan Koci, tapi this is our national team. This is our national team dan kalau kita lihat ini kan setelah pemilu. Jadi berpihak ke siapa sebenarnya? Pemilu itu penuh dengan hujatan, hoax, fitnah dan lain-lain. Sepak bola ini U23 loh mengembalikan, menyatukan. Ya, tampaknya memang si Tommy Welly bersama kroni-kroninya ini punya dendam pribadi dengan Coach Sintayong maupun terhadap PSSI. Sehingga mereka akan menghalalkan segala cara guna menghambat kemajuan dari Timnas Indonesia. Para pecinta bola mania di mana saja kita berada, sosok manusia seperti Towel ini, kenapa tadi saya katakan bahwa wajib hukumnya kita harus mengkanter narasi-narasi bentuk penggiringan opini dilakukan oleh dirinya. Jadi sebenarnya jika kita mengamati dengan kritis secara cerdas bahwa narasi-narasi atau kritikan-kritikan yang dibangun oleh seorang Tommy Welly ini, dia lebih menyerang secara personal dalam hal ini khususnya kepada Coach Sintayong. Karena pertanyaan saya begini, Ketua PSSI yang lalu-lalu, apakah seorang Towel alias Handuk ini dia pernah melakukan hal-hal seperti ini? Ataukah mungkin karena dulu posisinya berada di PSSI sehingga oh ini adalah tim saya, tidak pantas saya menghujat, tidak pantas saya mengkritisi. Tetapi sekarang kita ketahui bersama-sama bahwa seorang Tommy Welly ini adalah gelandangan bola, adalah manusia yang tidak dipakai lagi oleh PSSI. Karena mungkin ya, seorang Erick Thohir dia melihat bahwa Towel ini adalah orang yang tidak punya skill, orang yang tidak berguna kalau mau dimasukkan ke dalam kelompok inti dari PSSI. Apalagi kalau mau satu tim dengan Coach Sintayong, tentunya langsung auto diblok. Ya, pengalaman dimiliki oleh seorang Erick Thohir bersama Coach Sintayong ini adalah orang-orang hebat di mana mereka sudah melatih tim-tim atau mereka sudah punya pengalaman dari klub-klub ternama di dunia. Lantas, prestasi apa yang telah dipersembahkan oleh seorang Towel alias Tommy Welly ini bersama kroni-kroninya untuk bangsa dan negara ini? Rasa-rasanya nihil alias 0 bulat. Tetapi ya begitulah manusia yang kalau memang di dalam dirinya sudah punya rasa dendam, sudah punya rasa benci, sudah punya rasa tidak suka, apapun dilakukan oleh orang itu pasti di matanya akan selalu dianggap salah. Tidak ada yang benar. Dengan demikian, saya ingin mengajak kepada para pemirsa sekalian bahwa wajib hukumnya seorang Tommy Welly harus kita kawal
narasi-narasi dibangun oleh seorang Tommy Welly harus kita kanter. Karena hal ini kita mau menunjukkan bahwa kita adalah supporter sejati dari Timnas Indonesia. Kita adalah pendukung sejati dari Timnas Indonesia yang siap untuk selalu berada di belakang mereka, entah di saat mereka menang maupun mereka kalah. Mari kita lanjutkan lagi. Tapi ada pemain grade A yang saya sampaikan bermain di salah satu klub terbaik di dunia. Bung Toel saya akan tunjukkan WA-nya. Dia ingin membela Indonesia. Dia mengatakan saya ingin sekali membela Indonesia. Jadi bukan berarti pemain yang ingin membela timnas gitu, oh pemain yang tidak laku di negaranya. Saya punya buktinya. Kadang-kadang ada ikatan. Percayalah kepada saya mengatakan ini secara jujur. Saya belum pernah ketemu Coach Sintayong, saya belum pernah berkomunikasi dengan beliau ataupun dengan orang-orang yang dekat dengan beliau. Tapi saya salut kepada beliau. Yang pertama berhasil melakukan regenerasi pemain. Karena sekarang kalau kita tadi melihat para pemain yang berada di skuad Timnas Indonesia U23 sebetulnya mereka sudah layak bermain di Timnas Indonesia Senior. Jelas kita melihat ada permainan yang taktis dari Timnas Indonesia, teman-teman. Ya tapi bagi mereka yang tidak percaya atau tidak suka kepada Coach Sintayong akan terus mengatakan bahwa Coach Sintayong ini kan 0 gelar. Ya betul, saya juga tahu sejauh ini Coach Sintayong belum berhasil memberikan gelar bagi Timnas Indonesia. Tapi maunya gelar di mana? Mau juara di Asia? Emangnya seberapa sering Timnas Indonesia itu lolos ke putaran final Piala Asia di level manapun? Kan nggak selalu. Terus mau juaranya di mana? Di level ASEAN. Sudah ketinggalan zaman dong kita. Kalau maunya juara di level ASEAN, ya saya juga mau juara di level ASEAN. Artinya saya ingin Timnas Indonesia juga bisa menjadi juara di level ASEAN. Tapi lebih dari itu, yang saya ingin dan yang selalu saya katakan bahwa saya ingin Timnas Indonesia itu bisa naik ke level Asia. Kenapa kita harus terus berada di level ASEAN? Kita sudah ketinggalan sangat jauh dari Thailand dan juga Vietnam, teman-teman. Sadar atau enggak sih kalian? Kita sudah ketinggalan sangat jauh, mereka tuh sudah terbiasa bermain di level Asia. Tapi Coach Sintayong bisa menaikkan level dari Timnas Indonesia ke level Asia. Artinya yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dia seperti menyulap Timnas Indonesia yang sekarang kita melihat dipenuhi oleh pemain-pemain berbakat luar biasa. Terus apa salahnya kalau kita respect ke beliau? Apa salahnya kalau kita memberikan apresiasi kepada Coach Sintayong yang coba untuk membangun fondasi bagi Timnas Indonesia? Jujur saya merinding nih. Sumpah, ini saya juga lagi keringat dingin nih. Luar biasa loh. Saya bangga banget tadi melihat permainan dari Timnas Indonesia U23. Betul, menangnya juga agak gampang. Karena Turkmenistan juga bermainnya kan keras, menjurus kasar. Banyak sekali pelanggaran yang mereka lakukan. Tapi lihat dong fisik dari para pemain Indonesia. Lihat dong stamina mereka. Sampai mereka bisa mencetak gol di masa injury time. Nah itulah perubahan yang dilakukan oleh Coach Sintayong. Paham atau tidak sih kalian? Apalagi yang perlu saya jelaskan? Saya sudah capek menjelaskan ini semua. Tetap saja nanti di akun-akun sosial media akan ada yang mengatakan udah SDA out aja, 0 gelar, ngapain nih pelatih? Kalian yang mengatakan itu sadar atau tidak yang dia lakukan itu bukan sesuatu yang mudah. Ngerti gak? Apa kalian pikir dia agak stres? Apa kalian pikir dia agak susah tidur? Pasti dia stres, pasti dia susah tidur. Tapi tetap dia bekerja keras untuk membangkitkan sepak bola Indonesia. Tapi ya udahlah, kalau tong kosong itu kan nyaring bunyinya. Jadi diamkan saja mereka yang mengatakan hal-hal yang aneh. Biarin aja. Yang penting Timnas Indonesia U23 sudah lolos ke Piala Asia, teman-teman. Kita perlu bersyukur. Ya, benar gak? Kita perlu bersyukur. Saya sangat senang dan saya tentunya sangat bangga melihat sekarang kita punya generasi emas. Kita punya pemain-pemain keturunan yang hebat. Lihat atau tidak kalian tadi? Lihat atau tidak tadi kalian? Permainan dari Ivar Janar mengingatkan saya kepada Toni Kroos. Dan maaf saya tidak emosi, tapi saya menegaskan, saya menggarisbawahi lagi-lagi bahwa pentingnya pemain-pemain keturunan bagi Timnas Indonesia. Betul kan? Kalian lihat
ada sampai 4 umpan kunci yang dia berikan dan dia yang mencetak gol pertama. Itu sangat vital mencetak gol pertama. Every single competition is created the same. Tidak setiap kompetisi itu sama. Brazil tidak pernah menang Gold Cup, tapi dia menang Piala Dunia. Kenapa? Karena Brazil tidak peduli terhadap Gold Cup. Kalau saya disuruh milih juara Piala AFF dengan kualifikasi Piala Dunia, saya pilih kualifikasi Piala Dunia. Ataupun saya pilih kualifikasi untuk Olimpiade, karena levelnya lebih tinggi. Yang duduk di stadion juga berbeda. Kita bisa 3 besar, ya, perebutan juara ketiga di U23, itu menurut saya lebih tinggi daripada memenangi Piala AFF. Karena itu Southeast Asia. And then in AFC Under 23 we are fighting against South Korea. We are fighting against Saudi Arabia, Uzbekistan. Ini adalah powerhouse-nya Asia gitu loh. Oke. We are in the big games now. Ada sependapat dengan itu, Bung Toel? Tidak sependapat. Kenapa tuh? Ya karena begini, dalam sepak bola itu ada tahapannya, stepping stone, milestone gitu loh. Kita betul di U23 pencapaian luar biasa, tetapi yang diukurkan adalah ada yang menyesatkan lah belakangan ini menurut saya, termasuk pandit-pandit yang ngomong, yang menurut saya sih seolah-olah jadi buzzer itu, bahwa AFF itu jangan prioritas. Memang tidak ada yang bilang ASEAN itu prioritas. Kita ingin ke level yang lebih tinggi. Tapi yang mau ambil dulu itu untuk memastikan kalau kita pakai mahkota itu clear, kamilah mahkota Asia Tenggara gitu loh. Kami nggak takut lagi sama Vietnam, kami nggak takut lagi sama Thailand. Kenapa itu? Thailand sudah melakukan itu. Tapi ketika dia mau ambil Asia ternyata nggak mudah. Itu kan perjalanan sepak bolanya nih. Thailand itu untuk juara Asia Tenggara, mahkota raja itu sudah dapat. Mereka juga sama targetnya, ingin di Asia lolos jadi salah satu wakil Asia ke Piala Dunia. Tapi itu proses yang nggak mudah. Artinya kalau kita belum juara, pakai udah ngomong ketinggian di sini kan nggak lucu juga. Oke, jadi tapi jangan diplesetin, termasuk oleh para pandit yang mungkin buzzer. Ini bukan target dengan prioritas. Siapa yang bilang AFF prioritas gitu loh? Prioritas tentu harus lebih tinggi. Tapi itu harus ambil. Kalau kita memang jago gitu loh. Oke, soal proses juga harus kita analisis secara sepak bola. Naturalisasi itu adalah proses atau apa gitu yang dimaksud proses sepak bola. Oke, sebelum kita bahas soal naturalisasi, ini sudah emosi sepertinya sesuai dengan topik kita pada hari ini. Padahal baru membahas babak pertama lawan Gini dulu. Makanya, coba nanti Bang Iqbal ditanggapi dan juga Mas Ahmad. Pada tempat yang pertama, saya sering kali mengatakan bahwa cobalah media-media televisi kalau mau hadirkan pengamat itu, hadirkan pengamat yang profesional di bidangnya. Karena dilihat dari track record si Towel ini, sebenarnya backgroundnya apa sih dulunya? Apakah dia seorang pemain bola? Bukan. Dia mungkin hanya belajar secara teori. Dia tidak pernah praktek. Dia tidak pernah menjadi seorang praktisi. Berbeda dengan Coach Sintayong. Dan komentar-komentar dari Bung Binder tadi, kalau si Towel nonton, mestinya dia malu. Tetapi saya tidak tahu. Sosok manusia seperti Towel atau seperti Anjasa Semara, apakah urat malunya masih ada atau tidak? Urat malunya itu apakah masih berfungsi atau tidak? Karena terus terang, orang-orang seperti mereka ini adalah orang-orang yang sedang menghambat kemajuan dari timnas Indonesia. Orang-orang yang tidak mau agar timnas Indonesia ini semakin hari semakin baik. Timnas Indonesia ini semakin hari taktik permainan yang diberikan oleh mereka, yang disajikan oleh mereka itu benar-benar membuat kita tuh lebih semangat. Tetapi puji Tuhan, bahwa semenjak timnas Indonesia ini dilatih, diasuh oleh seorang Coach Sintayong yang selalu disupport oleh PSSI, pada akhirnya kita rakyat Indonesia bisa merayakan euforia, bisa merayakan kemenangan, mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, tentang timnas Indonesia. Kita bisa merasakan itu saat Piala Asia kemarin. Dan puji Tuhan, pada akhirnya kita timnas Indonesia mendapatkan peringkat keempat. Kalau orang-orang yang waras, orang-orang yang mau menjadi pribadi yang selalu berada di belakang timnas Indonesia, pasti kita akan mensyukuri dengan hasil yang diperoleh timnas Indonesia ini. Dan apalagi kita timnas Indonesia ini adalah tim debutan. Sehingga
sangat disayangkan ketika kita melihat ada narasi-narasi yang seolah-olah bahwa prestasi yang diraih oleh para pemain timnas kita ini semudah bacotannya mereka. Ya, kelompok-kelompok di pojok sana yang selalu menghujat, yang selalu mengkritisi, bahkan menyerang para pemain timnas, Coach STY maupun PSSI. Saya mau katakan satu hal, bahwa lebih baik Anda mati. Itu jauh lebih berguna daripada Anda hidup tetapi Anda dimusuhi oleh banyak orang. Khususnya musuh dari supporter timnas Indonesia. Seperti Towel ini. Sehingga di mata saya Towel, Anja Susmara, orang-orang yang selalu membangun narasi-narasi yang kontroversial ini, mereka tuh punya musuh di mana-mana. Dan musuhnya itu adalah para pendukung timnas Indonesia. Pesan saya cuma satu, ingat, engkau punya istri, engkau punya anak, waspada, hati-hati, jangan sampai akan membawa malapetaka bagi keluarga Anda. Saya Sainai, dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam olahraga.